Kebenaran itu tidak penting. Asalkan kita bisa menghujat Indonesia, itu sudah cukup. Begitulah para pemuda dari negara tetangga meyakini hal tersebut tanpa ragu sedikit pun. Perasaan superioritas yang menyimpang telah ditanamkan ke dalam diri mereka sejak kecil, berpadu dengan kecemburuan yang tak tertahankan terhadap Indonesia yang kini mulai memimpin di berbagai sektor global. Di antara dua emosi yang bergejolak itu, suatu hari mereka harus berdiri terpaku, menyadari ketidakberdayaan mereka sendiri di hadapan keluhuran budi orang Indonesia. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang Indonesia yang selama ini mereka anggap sebagai musuh bebuyutan saat mereka berada dalam krisis yang mempertaruhkan nyawa? Lalu, mengapa para mahasiswa jenius di Inggris yang berjarak ribuan kilometer bisa begitu terguncang oleh Indonesia, hingga akhirnya mereka berbalik mengagumi budaya negara tersebut? Momen ketika kacamata prasangka hancur berkeping-keping dan kebenaran yang tersembunyi terungkap adalah momen yang mengguncang dunia. Kisah mengejutkan ini dimulai dengan sebuah pengakuan yang tajam. Negara tetangga kini terperangah melihat pertumbuhan pesat Indonesia. Guncangan dan kebingungan melanda para pemuda yang selama ini selalu mengkritik Indonesia karena diliputi rasa cemburu. Saat ini, banyak generasi muda di negara kami yang merasa lebih tidak puas dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemunduran relatif negara kami sendiri dibandingkan dengan fakta sejarah itu sendiri. Kebenaran tidak lagi penting. Mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran kritik untuk melampiaskan emosi demi meredakan rasa frustrasi dan rendah diri mereka, ungkap seorang pengamat asing. Sebenarnya, kisah seperti apa ini? Mari kita mulai ceritanya sekarang. Halo, nama saya Rian. Saya adalah seorang pria biasa berusia 20-an dari negara tetangga Indonesia. Saya tumbuh besar dengan menelan mentah-mentah pendidikan sejarah yang diajarkan di sekolah sejak saya masih kecil. Di buku pelajaran, kami diajari bahwa negara kamilah yang telah membimbing modernisasi di Indonesia. Kami dicuci otaknya dengan narasi bahwa kami telah membantu mereka membangun infrastruktur, mendirikan sekolah, dan mengembangkan industri mereka. Mendengar hal itu, secara alami, saya mulai berpikir bahwa negara saya telah memainkan peran besar dalam memajukan Indonesia. Saya tidak pernah meragukan pendidikan semacam itu. Namun, seiring bertambahnya usia dan mulai sering membaca berita, saya mulai melihat negara saya terus-menerus menyalahkan Indonesia terkait sejarah masa lalu dan ketegangan politik. Negara saya sering mengangkat masalah-masa lalu, mengklaim bahwa Indonesia tidak meminta maaf dengan benar atas kebijakan tertentu atau tidak memberikan kompensasi yang cukup terkait sengketa perbatasan. Pada awalnya, itu hanya berita yang tidak menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, klaim-klaim itu mulai membuat saya kesal. Saya merasa negara saya sudah memberikan terlalu banyak hal baik untuk Indonesia di masa lalu. Orang-orang di sekitar saya memiliki pemikiran yang sama. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang mengatakan bahwa Indonesia terus menyerang negara kami secara tidak adil. Perlahan-lahan, saya sendiri mulai memiliki perasaan negatif terhadap Indonesia. Indonesia tampak seperti negara yang egois, yang selalu memosisikan negara kami sebagai pelaku kejahatan di masa lalu. Namun di saat yang sama menutup mata terhadap masalah mereka sendiri. Sekitar waktu itu, budaya pop Indonesia, film, musik Indopop, dan kuliner mereka mulai mendapatkan popularitas besar di negara kami. Setiap kali teman-teman bertanya, "Kenapa kamu tidak suka budaya Indonesia?" Padahal sedang tren. Rasa kesal saya memuncak. Saya sama sekali tidak tertarik dengan konten Indonesia. Tetapi setiap kali mendapat pertanyaan seperti itu, saya merasa tertekan. Seolah-olah saya dipaksa untuk menyukai budaya mereka. Perasaan tidak nyaman itu membuat pandangan saya terhadap Indonesia berubah menjadi semakin negatif. Rasanya, seolah-olah Indonesia sedang memaksa saya untuk menyukai budaya mereka. Secara alami, saya mulai berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa di komunitas internet dan media sosial. Di sana cerita-cerita tentang bagaimana Indonesia memutarbalikkan sejarah dan mencoba menjadikan negara kami sebagai penjahat terus-menerus diunggah. Indonesia berbohong. Negara kita sudah membantu mereka berkembang. Tapi alih-alih berterima kasih,
Mereka hanya bisa mengkritik. Klaim semacam itu terus diulang, dan saya semakin tenggelam ke dalam narasi tersebut. Di dunia maya, banyak yang mengecam bahwa negara kami sebenarnya sudah menyelesaikan semua masalah masa lalu melalui perjanjian bilateral. Tetapi Indonesia dituduh terus mengungkitnya untuk mencari keuntungan sepihak. Saya sangat setuju dengan kata-kata ini. Pertanyaan, mengapa mereka terus mengungkit masalah yang sudah selesai? Tidak pernah hilang dari benak saya. Saya menjadi yakin bahwa Indonesia memang sengaja mengangkat masalah ini karena mereka memiliki niat buruk untuk menjatuhkan negara kami. Pada saat itu, saya bergabung dengan sebuah kelompok sayap kanan anti-Indonesia. Di sana, klaim bahwa Indonesia menggunakan masalah sejarah untuk menghancurkan negara kami terus-menerus dilontarkan. Mendengar cerita-cerita itu, permusuhan saya terhadap Indonesia tumbuh semakin besar. Orang-orang tua yang saya temui di kelompok itu mengatakan bahwa perasaan yang dimiliki Indonesia terhadap negara kami sangatlah egois dan penuh perhitungan. Mereka mengklaim bahwa Indonesia ingin melampaui kami secara ekonomi, dan oleh karena itu, mereka menggunakan masalah sejarah untuk menyerang kami. Indonesia sedang mencari kesempatan untuk mengalahkan kita di industri baterai kendaraan listrik, EV, nikel, dan ekonomi digital, kata mereka. Bagi saya, kata-kata itu terdengar seperti fakta mutlak. Melihat ekonomi Indonesia yang terus meroket tajam, saya sendiri diam-diam merasa cemas dan rendah diri. Setiap minggu, percakapan di dalam kelompok itu selalu dipenuhi dengan hujatan terhadap Indonesia. Dalam lingkungan seperti itu, saya mulai berpikir bahwa membenci Indonesia adalah hal yang sangat wajar. Saya semakin tenggelam dalam kebencian yang mendalam. Saat itu, saya percaya bahwa mengkritik Indonesia adalah sebuah tindakan keadilan. Indonesia terus menyusahkan negara kita. Agar tidak kalah, kita harus melawan. Keyakinan seperti itu tertanam kuat di hati saya. Saya mulai merasa nyaman berada di tengah sentimen permusuhan terhadap Indonesia. Ada banyak orang di internet yang berpikiran sama dengan saya, dan berada di antara mereka membuat hati saya merasa tenang. Saya pikir, saya juga merasakan semacam kepuasan aneh saat menghina Indonesia. Hari itu, seperti biasa, setelah menghadiri pertemuan kelompok, saya sedang dalam perjalanan pulang bersama 2 orang pria parubaya dari komunitas tersebut. Kami bertiga berjalan menuju stasiun kereta bawah tanah terdekat. Sambil menunggu kereta, kami membicarakan Indonesia seperti biasa, saling mengeluh bahwa Indonesia kembali membuat tuntutan yang tidak masuk akal kepada negara kami. Tiba-tiba, salah satu pria parubaya di sebelah saya jatuh pingsan. Seketika, pikiran saya menjadi kosong. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pria yang pingsan itu sepertinya tidak bernapas dan kehilangan kesadaran. Saya dan satu anggota kelompok yang tersisa hanya bisa saling bertatapan dengan panik. Hati saya berdebar kencang. Tetapi saya benar-benar lumpuh. Saya tidak tahu bagaimana cara memberikan pertolongan pertama. Saya mencoba meminta bantuan, tetapi orang-orang yang lewat hanya melihat dari jauh. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil menatap situasi kami tanpa berbuat apa-apa. Di negara saya, ada budaya kuat untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan bertindak proaktif di depan orang tak dikenal sering dianggap memalukan atau berisiko. Mungkin karena itu, semua orang tampaknya berpikir bahwa menunggu ambulans adalah pilihan terbaik. Saya sendiri tidak berbeda dari mereka. Di dalam hati, saya tahu saya harus melakukan sesuatu dengan cepat, tetapi tubuh saya tidak mau bergerak. Ambulans pasti akan segera datang. Kalau saya salah bertindak, malah akan jadi masalah besar. Saya menghibur diri dengan pikiran itu, dan hanya berdiri tak berdaya. Tepat pada saat itu, seorang wanita dari sepasang kekasih yang kebetulan lewat melihat ke arah kami dan langsung berlari mendekat. Tanpa ragu sedikit pun, dia berlutut di samping pria yang pingsan itu dan langsung memulai resusitasi jantung paru, RJP, CPR. Awalnya, saya sangat bingung sehingga tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Tetapi tak lama kemudian saya menyadari bahwa dia sedang berbicara dalam bahasa Indonesia. Dia memberikan instruksi tegas kepada pria yang bersamanya. Pria itu mengangguk cepat dan langsung berlari entah kemana. Sesaat kemudian,
pria itu kembali dengan membawa alat kejut jantung, AED. Dia membuka mesin itu dan menempelkan bantalan ke dada pria parubaya tersebut. Saat mesin memberikan sinyal, wanita itu memberi isyarat dengan tangannya agar kami mundur sedikit. Kami hanya bisa menuruti instruksinya dengan wajah melongo. Sesaat kemudian, AED memberikan kejut listrik dan wanita itu kembali melanjutkan kompresi dada. Pada saat itu, saya hanya bisa menatap pemandangan tersebut dengan tatapan kosong. Fakta bahwa sepasang kekasih asal Indonesia bertindak begitu gigih dan tanpa pamrih untuk menyelamatkan satu nyawa terasa sangat asing, namun sangat mengejutkan bagi saya. Selama ini, saya selalu memendam emosi negatif terhadap orang Indonesia. Tetapi dalam situasi darurat di mana saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, merekalah yang maju dan menyelamatkan nyawa teman saya. Tak lama kemudian, petugas medis tiba. Mereka menanyakan situasi kepada pasangan Indonesia tersebut, mengonfirmasi tindakan pertolongan pertama yang telah mereka lakukan, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pasangan Indonesia itu hanya memberikan penjelasan singkat, tersenyum ramah, lalu pergi begitu saja. Cara mereka pergi tanpa mengharapkan imbalan apapun, seolah-olah mereka hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan sebagai sesama manusia, memberikan pukulan telak yang jauh lebih besar bagi batin saya. Berkat penanganan awal itu, pria yang pingsan perlahan mulai sadar setelah ditangani petugas medis. Salah satu petugas medis menatap saya dan berkata, kalau terlambat sedikit saja, nyawanya tidak akan tertolong. Mendengar kata-kata itu, sekujur tubuh saya merinding. Saya sadar bahwa jika pasangan Indonesia itu tidak ada di sana, pria ini mungkin sudah tewas. Pada momen itu, saya diliputi emosi yang sangat campur aduk. Bayangan orang Indonesia yang selama ini sangat saya benci maju ke depan, tanpa ragu untuk menyelamatkan nyawa, tidak bisa hilang dari kepala saya. Dan setelah mereka pergi, yang tersisa di dalam diri saya hanyalah rasa tidak berdaya dan rasa malu yang luar biasa. Saya masih sangat kebingungan. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin pasangan Indonesia itu memang orang yang spesial, berbeda dari yang lain. Namun, pemandangan itu terus terngiang di benak saya. Pria yang pingsan itu pun pulih dengan selamat di rumah sakit. Sejak hari itu, pikiran saya begitu kacau hingga saya tidak bisa tidur. Mereka sama sekali tidak berutang apapun kepada saya. Namun anehnya, tindakan mereka mengguncang hati saya dengan sangat hebat. Saya merasa harus menceritakan kejadian hari itu kepada anggota kelompok satunya yang saat itu bersama saya. Dia adalah orang yang tahu banyak hal dan sangat membenci Indonesia. Jadi saya ingin tahu bagaimana perasaannya. Saat kami pulang dari pertemuan kelompok berikutnya, saya dengan hati-hati membuka percakapan mengenai kejadian hari itu. Saya sedikit terkejut melihat orang Indonesia bertindak seperti itu. Kalau mereka tidak ada, pasti sudah terjadi hal yang mengerikan, kan? Namun, reaksi pria itu sungguh di luar dugaan. Beda dengan kata terima kasih, dia malah melontarkan kebencian buta. Mereka ikut campur pasti karena ada motif tersembunyi. Mereka cuma mau cari muka dan pencitraan saja. Lagi pula, semua yang dilakukan orang Indonesia memang selalu penuh kepalsuan seperti itu. Mendengar kata-kata itu, saya merasa sesak napas. Dalam situasi yang begitu jelas antara hidup dan mati, dia masih saja mencurigai dan menyalahkan orang Indonesia. Pada saat itu, saya mendengar sesuatu pecah di dalam hati saya. Ini salah. Ada yang sangat salah di sini. Biasanya saya akan setuju dengan kata-katanya, tetapi kali ini saya sama sekali tidak ingin melakukannya. Saya tidak ingin mendengar kata-katanya lebih jauh, jadi saya mengakhiri percakapan dan pergi meninggalkannya. Langkah kaki saya terasa sangat berat, dan pikiran saya kusut seperti benang. Tindakan mulia yang ditunjukkan pasangan Indonesia dan reaksi penuh kebencian dari pria parubaya itu sangatlah kontras. Untuk pertama kalinya, saya mulai ragu. Jangan-jangan, semua yang saya yakini selama ini adalah sebuah kebohongan. Apakah semua pandangan saya tentang Indonesia selama ini benar? Pertanyaan ini terus menyiksa batin saya. Sejak hari itu, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan kelompok tersebut. Saya akhirnya menyadari bahwa banyak orang di negara saya yang menutup mata terhadap kebenaran dan hanya menyalahkan Indonesia untuk melampiaskan rasa frustrasi serta rendah diri mereka.
Hati saya terasa sangat berat, mengingat masa lalu di mana saya sendiri tenggelam dalam kebencian dan prasangka yang sama, rasa penyesalan dan kebencian terhadap diri sendiri membanjiri jiwa saya. Bagaimana saya bisa begitu terjebak dalam emosi buta dan membenci Indonesia sedemikian rupa? Setelah hari itu, saya meluangkan waktu untuk menyendiri dan merenungkan kembali tindakan masa lalu saya satu persatu. Tulisan-tulisan penuh kebencian yang saya tinggalkan di komunitas online, percakapan beracun di pertemuan kelompok, dan saat-saat saya melontarkan hinaan di depan teman-teman semuanya teringat dengan sangat jelas. Saya merasa hancur memikirkan betapa banyak orang Indonesia yang mungkin telah saya sakiti dengan kata-kata saya. Yang paling saya sesali adalah momen ketidakberdayaan saya di stasiun kereta bawah tanah itu. Jika bukan karena tindakan cepat dan keberanian yang ditunjukkan oleh pasangan Indonesia tersebut, saya mungkin harus menghadapi kematian seseorang di depan mata saya. Namun, alih-alih berterima kasih, orang-orang di kelompok saya masih saja memfitnah mereka. Melihat hal itu, saya sadar mereka tidak akan pernah berubah. Namun, itu bukan berarti saya bisa mundur begitu saja, secara diam-diam. Saya tidak ingin lagi berjalan di jalur yang sama dengan mereka. Saya berpikir pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Meskipun saya tidak bisa meminta maaf langsung kepada setiap orang Indonesia, saya ingin memperbaiki kesalahan saya dan menyampaikan pesan perubahan kepada orang-orang yang masih dibutakan oleh kebencian. Sejak saat itu, saya mulai secara rutin membagikan pengalaman saya di internet. Saya menulis dengan jujur tentang alasan mengapa saya dulu membenci Indonesia, kebohongan yang saya dengar di kelompok sayap kanan, dan kisah pasangan Indonesia yang saya temui di stasiun kereta bawah tanah. Saya dulu terpenjara dalam kebencian terhadap Indonesia, tulis saya. Namun, sepasang kekasih dari Indonesia yang saya temui di stasiun benar-benar mengubah cara pandang saya. Tanpa mereka, sebuah nyawa akan melayang. Melalui pengalaman ini, saya tidak bisa lagi membenci Indonesia dan rakyatnya. Menulis kalimat-kalimat itu sama sekali tidak mudah. Saya harus berperang melawan diri saya di masa lalu dan menghadapi rasa penyesalan atas tindakan yang telah saya lakukan. Namun, saya yakin bahwa itulah satu-satunya cara bagi saya untuk mengambil tanggung jawab dengan tulus. Butuh waktu, tetapi perlahan-lahan mulai bermunculan orang-orang yang membaca tulisan saya dan berempati. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman serupa dengan saya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka mendapat keberanian dari cerita saya. Perubahan-perubahan kecil itu perlahan mengobati luka di hati saya. Meskipun saat ini masih banyak orang yang terjebak dalam kebencian, saya percaya pasti ada orang-orang yang bisa berubah seperti saya. Dan saya menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti akan tiba saatnya kita bisa saling memahami. Mari kita mulai kisah kedua. Di ruang kuliah Universitas Oxford, Inggris, sekumpulan besar mahasiswa asal Tiongkok berdesakan mencoba masuk ke ruang acara tanpa mengantre. Para mahasiswa lain yang sudah datang lebih awal dan mengantre rapi hanya bisa terperangah dan kebingungan melihat kelakuan mereka. Kisah apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mari kita simak ceritanya sekarang. Halo, nama saya Eli. Saya adalah seorang mahasiswi yang menempuh pendidikan di Universitas Oxford, Inggris. Negara kami, Inggris, telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah dunia. Kami adalah negara yang melestarikan peninggalan dan warisan budaya dari berbagai era dengan sangat baik. Stonehenge, Tower Bridge di London, Kastil Windsor, semuanya sangat terkenal dan turis dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Inggris. Selain itu, Inggris juga melahirkan banyak penulis kelas dunia seperti William Shakespeare, Charles Dickens, dan Jane Austen. Tak hanya menetapkan standar sastra Inggris, dari hukum gerak dan teori gravitasi Isaac Newton, teori evolusi Charles Darwin, hingga biologi, filsafat, agama, dan ilmu sosial. Perkembangan sains Inggris telah memainkan peran krusial dalam memimpin sains modern dunia dan masih berlanjut hingga kini. Bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang dari berbagai negara juga berasal dari sini. Musik, film, mode, dan seni rupa Inggris juga sangat mendunia, bukan? Namun, sejak beberapa tahun lalu, ledakan demam Indonesia mulai melanda Inggris. Kemanapun saya pergi, topik tentang musik Indopop, film Indonesia,
fashion, dan kuliner Nusantara selalu menjadi perbincangan hangat. Sejujurnya, saya mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang hebat, tetapi di dalam hati, saya masih menganggapnya hanya sebuah negara di Asia Tenggara. Saya merasa bahwa dalam aspek budaya dan sejarah, negara-negara Eropa jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara Asia. Eropa telah melewati berbagai peradaban sejarah mulai dari Romawi kuno, Yunani, abad pertengahan, Renaissance, hingga era modern. Eropa juga merupakan tempat lahirnya banyak gerakan seni dan sastra besar. Renaissance di Italia, Impresionisme di Prancis, musik barok di Jerman, semuanya dimulai di Eropa. Seniman kelas dunia seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, Mozart, dan Beethoven lahir dari Eropa, dan karya mereka masih memberikan pengaruh besar di seluruh dunia. Acara budaya bergengsi seperti Festival Film Cannes, Venice Biennale, dan Oktoberfest semuanya diadakan di Eropa. Mengingat semua seniman dan acara bergengsi ini berasal dari Eropa, seberapa hebatkah budaya Indonesia yang notabene adalah negara Asia hingga membuat orang-orang begitu heboh? Awalnya, sangat sulit bagi saya untuk menerima kenyataan bahwa budaya Indonesia semakin populer di Inggris. Karena banyak teman di sekitar saya yang begitu memuja Indonesia, saya pun mencoba mencari tahu sedikit tentang negara tersebut. Saya pernah melihat foto-foto pasca kemerdekaan mereka di era 1950-an. Penampilan Indonesia saat itu sangat berbeda dengan sekarang, terlihat tertinggal dan memprihatinkan. Melihat wajah Indonesia modern saat ini, saya memang kagum dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang luar biasa. Namun, saya berpikir, seberapa jauh sih sebuah negara bisa berkembang hanya dalam waktu 70 tahun? Rasanya, citra masa lalu Indonesia yang kurang berkembang lebih melekat di ingatan saya, membuat saya beranggapan bahwa mereka pasti masih berstatus negara berkembang yang biasa saja. Oleh karena itu, melihat teman-teman saya mengabaikan budaya agung Eropa dan malah tergila-gila dengan budaya Indonesia, rasanya sangat sulit dipahami. Namun, pandangan sempit saya itu hancur saat saya kuliah dan menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ada mahasiswa dari lebih dari 160 negara yang belajar di kampus kami. Amerika dan Tiongkok adalah penyumbang jumlah mahasiswa terbanyak. Namun ternyata, ada lebih dari 300 mahasiswa asal Indonesia yang juga berkuliah di sini. Universitas Oxford terkenal dengan standar akademisnya yang sangat ketat, sehingga persaingan di dalamnya sangatlah brutal. Namun, saya menemukan fakta bahwa sejumlah besar mahasiswa Indonesia selalu menempati peringkat atas dengan nilai yang luar biasa. Terutama dalam evaluasi akademik internasional, banyak siswa yang meraih nilai tertinggi adalah orang Indonesia. Fakta ini sulit saya percaya. Bagi saya, mengetahui bahwa mahasiswa internasional asal Indonesia berada di atas rata-rata mahasiswa dari seluruh dunia jauh lebih mengejutkan daripada sekadar tren budaya Indonesia yang menyebar di Inggris. Saya bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Rasa penasaran saya terhadap mahasiswa Indonesia membuat saya tak bisa tidur. Akhirnya, saya memutuskan untuk bergabung dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, dan Klub Studi Budaya Indonesia di Universitas Oxford, tempat di mana mereka banyak berkumpul. Di klub yang saya ikuti, terdapat banyak mahasiswa Indonesia dan mahasiswa internasional lainnya yang tertarik dengan budaya Nusantara. Klub ini rutin menyelenggarakan berbagai acara untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Kami merayakan acara tradisional seperti Hari Batik Nasional atau perayaan Hari Kemerdekaan, belajar membatik, bermain alat musik gamelan dan angklung, hingga memasak masakan tradisional Indonesia. Sudah banyak mahasiswa internasional dari berbagai kebangsaan yang bergabung dan menikmati pengalaman budaya ini bersama-sama. Sejujurnya, karena awalnya saya tidak terlalu peduli dengan Indonesia, saya masuk klub ini hanya untuk mengamati para mahasiswa Indonesia secara diam-diam. Namun, saya justru menemukan hal menakjubkan yang tidak saya lihat pada orang dari negara lain. Mahasiswa Indonesia memiliki prinsip bertindak bersama-sama sebagai satu kesatuan, mereka menyebutnya gotong royong, daripada bertindak individualis. Selain itu, mereka sangat rajin. Saat ada pertemuan klub,
Mereka selalu datang paling awal untuk menyiapkan segalanya. Dan ketika acara selesai, mereka selalu tinggal paling akhir untuk bersih-bersih dan membereskan ruangan. Saat saya aktif di klub, terjadilah sebuah insiden. Kami sedang mempersiapkan acara besar untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana kami berencana memamerkan ratusan foto yang memperlihatkan keindahan alam dan tradisi Nusantara. Karena skalanya sangat besar, banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempersiapkannya. Saya juga ikut membantu sambil mengamati. Karena harus menyeimbangkan antara tugas kuliah dan persiapan pameran, para mahasiswa Indonesia terlihat sangat kelelahan. Tapi luar biasanya, tak satu pun dari mereka yang mengeluh. Mereka semua tersenyum dan bekerja keras, mengatakan betapa senangnya mereka bisa memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Semuanya sudah memasuki tahap akhir ketika tiba-tiba seorang teman Indonesia yang bertanggung jawab atas file foto tradisional mengatakan bahwa ia telah kehilangan sebagian besar data foto yang akan dipamerkan akibat laptopnya rusak. Banyak anggota yang terkesiap dan menatap teman tersebut dengan syok. Mahasiswa Indonesia yang kehilangan file itu, matanya sudah berkaca-kaca, terlihat sangat panik dan gemetar. Wajar saja, acara tinggal 2 hari lagi, dan tampaknya kami terpaksa harus membatalkan pameran foto itu. Namun, hal yang menakjubkan terjadi. Saat teman itu mengaku kehilangan foto, tidak ada satupun mahasiswa Indonesia yang menyalahkannya atau marah. Sebaliknya, mereka semua serentak mengeluarkan ponsel cerdas mereka, menghubungi keluarga, teman, dan fotografer di Indonesia. Dalam beberapa jam saja, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 1.200 data foto resolusi tinggi yang bukan diambil dari kamera ponsel, melainkan jepretan kamera profesional yang dikirim langsung dari tanah air mereka. Kekaguman saya tidak berhenti di situ. Meski foto sudah terkumpul, ada satu masalah lagi. Kami mendatangi beberapa studio foto di Inggris, namun semuanya mengatakan butuh waktu minimal 1 minggu untuk mencetak foto dalam jumlah masif. Tapi teman-teman Indonesia ini pantang menyerah. Mereka membagi tugas, berlari ke sana kemari mencari berbagai tempat percetakan kecil yang bisa mencetak foto dalam jumlah sedikit tapi cepat. Berkat kerja keras mereka, pameran berhasil diselenggarakan dengan sukses tepat pada waktunya. Alasan saya begitu terkejut mengamati kejadian itu adalah, seandainya ini terjadi di antara orang Inggris, kesalahan individu seperti itu pasti akan diakhiri dengan saling menyalahkan dan memarahi si pembuat masalah. Namun orang Indonesia tidak menyalahkan siapapun. Mereka bersatu, saling membantu, dan bekerja sama mencari solusi. Bahkan, saya melihat banyak yang menepuk bahu teman yang bersalah dan menenangkannya. Tidak apa-apa, kita selesaikan sama-sama. Hanya karena kesalahan satu orang, puluhan mahasiswa tidak tidur selama 2 hari, bergerak sangat terkoordinasi, dan ketika acara sukses, mereka saling berpelukan dan merayakannya bersama. Saya sangat terharu. Mahasiswa Indonesia mampu beradaptasi dengan fleksibel dalam situasi baru, dan sangat sigap menemukan solusi di tengah krisis. Terutama sikap mereka yang tidak saling menyalahkan, melainkan merangkul dan membantu, memberikan kesan yang sangat mendalam bagi saya. Melihat keluhuran budi mereka, saya justru merasa malu dengan pemikiran sempit saya yang selama ini menganggap negara Eropa pasti lebih superior dari negara Asia. Sejak kejadian itu, saya mulai benar-benar menaruh minat pada Indonesia. Berinteraksi dengan mahasiswa Indonesia membuat saya mengakui bahwa Indonesia memang pantas berada di jalur menuju raksasa ekonomi dunia. Mahasiswa Indonesia sangat tertib, menjaga kebersihan, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal. Mereka tidak membuang sampah sembarangan dan selalu berusaha menghargai serta menghormati orang lain. Dan ternyata, ini bukan hanya sifat mahasiswa internasionalnya saja, melainkan mencerminkan karakter sebagian besar masyarakat Indonesia. Setiap musim semi, sekolah kami mengadakan festival sastra Oxford. Penulis terkenal dari seluruh dunia datang ke Oxford untuk bertemu pembaca, memberikan kuliah, dan mengadakan diskusi. Saat saya tiba di depan lokasi festival, sudah ada ratusan mahasiswa yang mengantre panjang untuk masuk ke aula. Tentu saja semua orang ingin masuk, tetapi kapasitas ruangan sangat terbatas. Tepat pada saat itu, rombongan mahasiswa asal Tiongkok
mencoba menerobos masuk secara serentak tanpa mengantre. Membuat pintu masuk aula menjadi lautan kekacauan dan penuh jeritan. Mengikuti aksi mahasiswa Tiongkok itu, saya melihat beberapa teman dari Eropa juga ikut-ikutan mencoba menyelak antrean. Namun, mahasiswa Indonesia yang melihat kekacauan itu sama sekali tidak goyah. Mereka tetap berdiri tenang di barisan antrian mereka. Melihat ketertiban mereka, saya benar-benar takjub. Saya akui saya sempat merasa malu pada diri sendiri. Karena dalam hati, saya sempat berpikir untuk ikut menerobos antrean. Takut mahasiswa Tiongkok itu akan mengambil semua kursi kosong. Saat saya masih ragu-ragu, pihak penyelenggara festival dan profesor turun tangan untuk menertibkan kekacauan. Pada akhirnya, hanya mereka yang mengantre dengan tertib yang diizinkan masuk. Beruntungnya, saya bisa masuk ke dalam aula. Dan luar biasanya, sebagian besar mahasiswa yang berhasil masuk adalah mahasiswa Indonesia. Melihat mahasiswa Indonesia yang begitu luar biasa, keingintahuan saya tentang negara mereka semakin memuncak. Ketika liburan tiba, salah satu teman Indonesia saya yang bernama Putri, nama samaran, berencana pulang kampung, dan saya memutuskan untuk ikut berlibur ke Indonesia bersamanya. Sebenarnya, bukan hanya saya, banyak teman lain yang ingin mengunjungi Indonesia. Namun, karena jaraknya sangat jauh dari Inggris dan biaya perjalanannya cukup mahal, banyak yang terpaksa menyerah. Sejujurnya, belakangan ini Inggris belum sepenuhnya pulih secara ekonomi sejak pandemi. Tingkat pengangguran tinggi, biaya sewa rumah dan harga makanan meroket membuat banyak mahasiswa kesulitan finansial. Jangankan ke Asia, untuk berlibur ke negara tetangga di Eropa saja, mereka kesulitan. Jadi wajar jika perjalanan jauh ke Indonesia terasa memberatkan bagi banyak orang. Beruntung, ayah saya menjalankan bisnis dan kondisi keuangan keluarga kami cukup stabil dibandingkan teman-teman lain. Dengan bantuan orang tua, saya bisa ikut liburan ke Indonesia. Saya, Putri, dan satu teman lagi bernama Eva, akhirnya berangkat bertiga mengunjungi Indonesia. Berbeda dengan saya, Eva memang sejak lama bermimpi untuk pergi ke Indonesia. Dan dia sudah menabung dari hasil kerja paruh waktu selama berbulan-bulan. Saya benar-benar penasaran seperti apa sebenarnya rupa negara Indonesia jika dilihat langsung. Di satu sisi, saya sudah merasa sangat kagum dengan orang-orangnya. Tetapi di sisi lain, sisa-sisa pemikiran arogan bahwa negara Eropa pasti lebih baik dari Asia masih tertinggal di sudut hati saya. Namun, pemikiran itu langsung hancur berkeping-keping begitu saya menginjakkan kaki di bandara. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3, sangatlah megah, luas, dan nyaman jika dibandingkan dengan bandara-bandara di dunia sekalipun. Fasilitas bandara di Indonesia ini terasa sangat menakjubkan dan futuristik, terutama sistem imigrasi autogate yang sangat canggih dan otomatis. Saya rasa banyak negara di Eropa yang saat ini masih mengandalkan sistem manual yang lambat seharusnya belajar dari sini. Orang-orang Indonesia di bandara juga bergerak dengan sangat tertib. Pemandangan ketertiban yang sama juga saya saksikan saat kami menaiki MRT Jakarta menuju apartemen Putri. Jika dibandingkan dengan kereta bawah tanah, tube di London, fasilitas MRT Jakarta menang telak. Jauh lebih modern, terang, dan bersih. Namun, yang lebih menakjubkan bagi saya bukanlah sekadar fasilitasnya, melainkan bagaimana ribuan orang Indonesia menggunakan fasilitas itu dengan sangat tertib dan sopan. Sejujurnya, masalah utama kereta bawah tanah di Inggris bukanlah sekadar fasilitasnya yang menua, tetapi seringkali ada bau pesing dari orang yang buang air sembarangan atau tunawisma di beberapa stasiun. Sebaliknya, di stasiun dan kereta Jakarta, saya tidak melihat satupun sampah berserakan di lantai. Bahkan saat di Inggris, saya sudah kagum dengan kesadaran sipil dan kepedulian mahasiswa Indonesia. Namun, melihat langsung jutaan masyarakat di negara ini, saya menyadari bahwa budaya menghargai dan memikirkan kenyamanan orang lain memang telah mendarah daging dalam DNA orang Indonesia. Putri mengatakan bahwa apartemen keluarganya terletak di kawasan SCBD, Sudirman Central Business District, jantung kota Jakarta. Karena Putri sebelumnya bilang bahwa orang tuanya tinggal di apartemen, saya, berdasarkan standar Inggris, berpikir bahwa keluarganya tidak terlalu kaya. Di Inggris, orang lebih suka tinggal di rumah tapak dengan halaman.
Memotong rumput dan merawat taman di akhir pekan adalah hobi besar orang Inggris. Oleh karena itu, perumahan vertikal, apartemen atau flat, biasanya diisi oleh orang-orang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, dan bangunannya hanyalah beton tanpa taman atau bunga. Namun, begitu kami melangkah ke gerbang masuk apartemen Putri, saya dan Eva sampai tidak bisa menutup mulut karena saking kagetnya. Pintu masuk apartemennya dipenuhi pepohonan rindang dan taman tropis yang sangat indah, seolah-olah kami sedang berjalan di jalur pendakian di tengah hutan eksotis. Bukan hanya taman hijau yang rimbun, di dalam kompleks apartemen itu juga terdapat kolam-kolam hias yang asri. Banyak anak-anak berlarian bebas di area apartemen dengan aman, sebuah pemandangan damai yang sangat indah. Saya merasa seperti sedang berada di resort mewah atau taman kota yang dirawat dengan sangat apik, bukan di perumahan biasa. Saya dan Eva tidak berhenti memuji betapa hebatnya apartemen di Indonesia sambil berjalan masuk menuju lobi. Bahkan elevator apartemennya sangat luas, wangi, cepat, dan luar biasa nyaman. Begitu kami mengikuti Putri masuk ke dalam unitnya, Eva langsung menjerit kagum. Ibu Putri kebetulan sedang ada di rumah, jadi reaksi berlebihan Eva agak membuat saya malu. Tapi jujur saja, kalau Ibu Putri tidak ada di sana, saya yakin saya pun akan berteriak histeris saking takjubnya. Bagian dalam rumahnya benar-benar mirip hotel bintang 5. Jendela raksasanya menyuguhkan pemandangan cakrawala kota Jakarta yang menakjubkan. Namun dari atas sini, rimbunnya pepohonan di bawah tampak seperti hutan kecil di tengah kota modern. Ibu Putri menyambut kami dengan hangat, mengatakan bahwa ia sedang menyiapkan makan malam untuk kami. Sambil menunggu, saya dan Eva dengan hati-hati melihat-lihat isi rumah dipandu oleh Putri. Di dinding ruang tamu tergantung televisi pintar super besar, dengan sofa kulit mewah dan kabinet yang sangat elegan. Saat kami masuk ke kamar Putri, terdapat walk-in closet yang tertanam di dinding. Meskipun Putri sudah lama tidak pulang, kamarnya pasti selalu dibersihkan setiap hari karena tidak ada sebutir debu pun terlihat. Saat Putri merasa sedikit kegerahan, ia hanya menekan sesuatu di layar ponsel cerdasnya, dan tiba-tiba terdengar suara bip halus dari langit-langit, disusul hembusan angin sejuk. Ya ampun, pendingin ruangan, AC, tersembunyi rapi di langit-langit, sentral AC, dan itu sangat luar biasa. Kami terperangah ketika Putri mengatakan bahwa semuanya bisa diatur lewat ponsel. Tidak hanya AC, Putri menjelaskan bahwa mesin cuci, mesin pengering, robot vacuum cleaner, hingga sistem pencahayaan, semuanya terintegrasi dalam sistem smart home dan dikendalikan lewat ponselnya. Saya dan Eva hanya bisa menganga, tak percaya mendengar kecanggihan itu. Saat kami masih sibuk mengagumi peralatan rumah tangga super canggih khas Indonesia modern, Ibu Putri memanggil kami untuk makan malam. Ketika kami melangkah ke ruang makan, meja makan sudah dipenuhi dengan hidangan yang melimpah ruah. Makanannya begitu banyak hingga cocok untuk memberi makan pesta yang dihadiri lebih dari 10 orang. Karena mejanya sampai sesak, saya bertanya apakah semua ini hanya untuk kami bertiga. Ibu Putri tertawa dan berkata bahwa karena dia tidak tahu makanan apa yang kami sukai, dia memasak berbagai macam menu dan menyuruh kami makan sebanyak-banyaknya. Keramahan orang Indonesia ini benar-benar menghangatkan hati. Di antara lautan piring yang memenuhi meja, ada satu hidangan bernama rendang yang rasanya sungguh luar biasa. Potongan daging sapi yang empuk berpadu sempurna dengan bumbu rempah yang kaya, gurih, dan sedikit pedas. Di Inggris memang ada beberapa restoran Asia, dan saya pernah mencicipi masakan Asia sebelumnya, tetapi rasanya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ini. Terutama acar kuning buatan Ibu Putri, rasanya jauh lebih menyegarkan dan berada di dimensi yang sama sekali berbeda dari acar pickles yang biasa dijual di supermarket Inggris. Sambil terus minum air putih karena agak pedas tapi sangat adiktif, saya menikmati makan malam dengan lahap. Eva, di sisi lain, jatuh cinta pada hidangan bernama bakmi goreng dan sate ayam. Sambil mengacungkan 2 jempol, ia bersumpah bahwa ini adalah hidangan mie dan daging terbaik yang pernah ia makan seumur hidupnya. Melihat kami makan dengan sangat rakus, Ibu Putri tersenyum puas. Saya sedikit malu karena makan seperti orang kelaparan, tapi keahlian memasak Ibu Putri memang tidak ada tandingannya.
Setelah makan, Putri menawarkan kopi khas Indonesia dan bertanya apakah kami mau yang dingin atau hangat. Saya dan Eva memilih kopi dingin, es kopi susu. Saat Putri menyiapkan kopinya sambil tersenyum, saya kembali dibuat terkejut. Alih-alih membuka freezer untuk mengambil es batu, ia hanya menempelkan gelasnya ke bagian luar pintu kulkas pintar, dan es batu langsung keluar secara otomatis. Sangat ajaib. Ketika saya bertanya, Putri bilang itu memang salah satu fungsi standar kulkasnya. Segalanya di rumah Putri sangat mutakhir. Saya merasa seperti terlempar ke kota masa depan. Setelah makan malam, Putri mengajak kami jalan-jalan keluar. Tepat sebelum melangkah keluar pintu apartemen, ia menekan sebuah tombol di dinding. Dan setibanya kami di lorong, lift sudah terbuka menunggu kami di lantai tersebut. Karena sangat penasaran, saya bertanya, apakah semua apartemen di Indonesia memiliki fasilitas secanggih ini? Putri menjawab bahwa kecuali bangunan yang sangat tua, mayoritas apartemen modern di Jakarta memang dilengkapi fasilitas serupa. Mendengar itu, saya tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk tinggal di ruang hidup senyaman apartemen di Indonesia. Kami mengikuti Putri berjalan-jalan keluar kompleks apartemen. Di sekitar kami, banyak gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan elit yang masih terang benderang. Malam di Jakarta sangatlah hidup. Karena saat itu sudah lewat jam 8 malam, saya yang terbiasa dengan kota di Eropa yang sepi setelah gelap, merasa sedikit khawatir dan bertanya kemana kami akan pergi. Sambil tersenyum, Putri berkata, "Aku akan menunjukkan pemandangan malam yang spektakuler, jadi jangan khawatir dan ikut saja." Kami berjalan sekitar 10 hingga 15 menit, dan di sana saya menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah saya lupa. Putri membawa kami ke kawasan jembatan penyeberangan orang, JPO Finisi di kawasan Sudirman, serta melihat lanskap kota dari sekitar Bundaran HI. Meskipun sudah larut, area itu sangat ramai dengan orang-orang yang berjalan-jalan menikmati malam. Lampu-lampu dari gedung pencakar langit berpadu dengan lampu jalan ibu kota, menciptakan pemandangan malam yang luar biasa megah. Putri berkata, "Ayo jalan sedikit lagi," dan membawa kami ke spot di mana kami bisa melihat gemerlap Simpang Susun Semanggi dan deretan gedung SCBD. Meski hari sudah gelap, kerumunan manusia di sana sangat banyak, membuat saya takjub. Putri mempercepat langkahnya, membawa kami ke titik pandang terbaik, mengatakan bahwa lampu hias utamanya akan segera menyala maksimal. Saat kami tiba dan melihat pemandangan di depan mata, dada saya bergemuruh karena haru. Tak lama kemudian, pertunjukan cahaya dari gedung-gedung dan monumen di sekitarnya menyala serentak. Sangat indah, sampai-sampai dada saya terasa panas. Kami berdiri membisu cukup lama menikmati mahakarya malam itu. Di titik itulah, sebuah keyakinan kuat tertanam di hati saya. Saya sangat bersyukur bisa datang ke Indonesia, dan suatu saat nanti, saya pasti akan tinggal dan menetap di negara ini. Emosi dan kekaguman malam itu masih terasa sangat nyata hingga detik ini. Setelah puas menikmati pemandangan malam dan berjalan-jalan menembus gemerlap kota, kami kembali ke apartemen Putri. Kami hanya menginap di rumah Putri pada malam pertama, karena mulai hari kedua kami sudah menyewa penginapan sendiri. Jadi, keesokan paginya, kami bersiap-siap untuk pergi sejak subuh. Putri menyuruh kami sarapan dulu sebelum pergi. Namun, menyadari bahwa orang tua Putri pasti sibuk bersiap untuk bekerja, kami merasa sungkan dan dengan sopan menolaknya. Berterima kasih tapi mengatakan tidak apa-apa. Mendengar itu, Putri tertawa. "Jangan begitu. Ayo kita sarapan," ucapnya sambil menarik tangan saya dan Eva keluar apartemen. Saya pikir kami akan mencari makan di pedagang kaki lima atau kafe di luar. Jadi saya hanya mengikutinya dengan sedikit bingung. Namun secara mengejutkan, tempat yang Putri tuju adalah restoran khusus sarapan mewah yang berada di dalam kompleks apartemen itu sendiri. Putri menjelaskan bahwa karena orang tuanya sangat sibuk di pagi hari dan biasanya hanya minum kopi serta makan roti bakar ringan di rumah, ia sering datang ke fasilitas restoran apartemen ini untuk sarapan sebelum berangkat kuliah. Sungguh gila. Ada restoran prasmanan yang menyajikan sarapan mewah khusus penghuni di dalam apartemen. Menunya bergaya brunch atau sarapan ringan, tapi sangat lezat dan pas untuk memulai hari tanpa membuat perut kekenyangan. Setelah sarapan, kami berjalan-jalan memutari area fasilitas apartemen.
Hampir tidak ada yang tidak dimiliki oleh apartemen Indonesia ini. Ada pusat kebugaran, gym super besar, sauna, kolam renang bergaya resor, lapangan tenis mini, ruang baca, perpustakaan pribadi, hingga kedai kopi bergaya elit. Jika tinggal di tempat seperti ini, sepertinya kita tidak perlu keluar rumah sama sekali dan bisa menghabiskan seluruh hidup dengan nyaman hanya di dalam apartemen. Saya dan Eva tidak henti-hentinya memuji betapa gilanya apartemen Putri. Tetapi Putri hanya tersenyum merendah dan berkata, "Ah, apartemen baru yang dibangun sekarang bahkan ada bioskop pribadinya dan kolam renang infinity di atas atap rooftop. Masih banyak apartemen yang jauh lebih bagus dari ini di Jakarta." Mendengar bahwa ada apartemen dengan fasilitas bioskop dan kolam renang atap layaknya hotel bintang 7, awalnya saya sedikit ragu. Masa sih ada apartemen sehebat itu? Namun, mengingat apartemen Putri Starzi semewah ini, saya langsung percaya bahwa apartemen yang jauh lebih spektakuler pasti memang ada di Indonesia. Setelah itu, saya dan Eva pindah ke penginapan yang sudah kami pesan, lalu mulai menjelajahi tempat-tempat yang sudah dicatat Eva sebelum kami datang ke Indonesia. Putri sebenarnya ingin mengantar kami menjadi pemandu, tapi kami menolaknya dengan halus dan berterima kasih banyak padanya. Kami menyuruhnya menghabiskan waktu yang berharga bersama keluarganya dan teman-teman lamanya, karena ia sudah lama tidak pulang. Saya dan Eva kemudian mengunjungi Monas, kota tua Jakarta, berbelanja di Grand Indonesia, melihat kemegahan Sarinah, mengunjungi kawasan elit Senayan, melihat kemegahan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdiri berdampingan, lalu menaiki kereta cepat Hush ke Bandung untuk menikmati pemandangan alam. Eva bersikeras bahwa kami juga harus mengunjungi Museum Nasional dan Candi Borobudur di Jawa Tengah, tetapi sayangnya jadwal kami sudah terlalu padat sehingga kami tidak bisa melihat lebih banyak lagi. Kami memang telah mengunjungi banyak tempat wisata, tetapi kami kembali ke Inggris dengan hati yang berat, dipenuhi keinginan untuk tinggal lebih lama dan melihat lebih banyak lagi keajaiban Indonesia. Indonesia benar-benar negara yang luar biasa, indah, modern, dan berbudaya tinggi. Saat mengingat diri saya, sebelum mengunjungi Indonesia di mana saya dengan sombongnya berpikir bahwa negara Eropa pasti lebih unggul dari negara Asia, saya merasa sangat malu. Indonesia yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri adalah negara yang perkembangannya melesat sangat cepat, dihiasi dengan masyarakat yang memiliki budi pekerti luar biasa. Saya berjanji akan kembali lagi ke Indonesia untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dan kota-kota lain yang belum sempat saya datangi kali ini. Dan jika ada kesempatan, saya sangat ingin merasakan hidup dan tinggal di salah satu apartemen canggih di Indonesia suatu hari nanti. Jika Anda menikmati cerita hari ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol berlangganan, menyukai like, dan menyalakan notifikasi. Kami akan kembali dengan episode yang jauh lebih menarik. Sampai di sini laporan dari tim eksplorasi emosi.